Perhatikan. Oke teman-teman, jadi fungsi X itu adalah fungsi yang menggantikan nilai X pada soal dengan angka yang sudah ditentukan. Pada soal kali ini, fungsi X akan digantikan dengan minus 3 sampai 4. Bisa dilihat dari soal pertama, fungsi X sama dengan 3 pangkat X tambah 1. Nah, X-nya di situ akan kita gantikan dengan minus 3. Dia jadinya 3 pangkat minus 3 tambah 1. 3 pangkat minus 3 itu sama dengan 1 per 27. Lalu kita tambahkan 1 menjadi 1 per 27. Sama juga dengan soal yang pertama. Yang soal kedua ini kita gantikan X-nya dengan min 2. Jadi 3 pangkat min 2 tambah 1. 3 pangkat min 2 itu adalah 1 per 9. Ditambah 1 hasilnya 1 per 9. Begitu seterusnya sampai fungsi X digantikan dengan 4. Teman-teman, selanjutnya kita akan menggambar grafik dari hasil yang sudah kita temukan ya teman-teman. Fx yang tadi itu sama dengan Y ya teman-teman. Jadi sini saya sudah menuliskannya dalam tabel beserta pasangannya teman-teman. Jadi pertama-tama kita akan menghubungkan garis H 82 dan 4 dengan garis G 28 dan 3. Nah teman-teman, ini sudah selesai sampai ke garis G dan kita akan melanjutkannya sampai ke garis A ya teman-teman. Oke, jadi saya sudah menggambarnya di sini ya teman-teman sampai ke A. Tapi mungkin karena garisnya menggunakan pensil jadi tidak jelas, saya akan menebalnya dengan spidol terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi ini hasilnya. Mungkin kurang rapi ya teman-teman, mohon dimaafkan. Agak gugup di sini. Nanti kita akan melakukan perbandingan pada aplikasi GeoGebra juga ya teman-teman. Setelah kita selesai menggambarkan grafik fungsi dari soal pertama, sekarang kita akan beralih ke soal kedua ya teman-teman. Sama seperti tadi, X-nya akan kita ganti dengan min 3 sampai 4. Jadi 2 pangkat min 3 kurang 1. Dia sama dengan 2 pangkat min 4. Jadi dia sama dengan 1 per 16. Oke, begitu seterusnya ya teman-teman. Baik teman-teman, begini kira-kira hasil dari nomor 2 ya teman-teman. Dan kita akan menggambarkannya kembali ke grafik ya teman-teman. Oke teman-teman, sama seperti soal nomor 1 tadi, kita akan mulai menarik garis dari G sampai ke A ya teman-teman. Mungkin kali ini gambar saya akan lebih bagus karena hanya memiliki sedikit garis di sini teman-teman. Nah, sekarang kita akan menebalinya dengan spidol. Oke teman-teman, setelah di spidol seperti ini, dan kita akan melihatnya juga nanti perbandingannya di dalam aplikasi GeoGebra ya teman-teman. Dan kita akan beralih ke soal nomor 3 di sini ya teman-teman. Jadi soal nomor 3 ini adalah pecahan ya teman-teman. Nah, di pecahan ini jika pangkatnya juga minus, kita tinggal membalikkannya kembali ya teman-teman. Kita tinggal membalikkannya, yaitu menjadi 5 pangkat 1. Minusnya hilang ya teman-teman, menjadi pangkat 3 sama dengan 125 ya teman-teman. Begitu juga dengan yang selanjutnya sampai ke F sama dengan 4. Oke teman-teman, jadi seperti ini kira-kira hasilnya teman-teman. Jadi yang tadi seperti ini hanya berlaku ketika pecahan bertemu dengan pangkat minus ya teman-teman. Dan yang lainnya ya seperti biasa teman-teman. Dan kita akan lanjut lagi ke menggambar grafik teman-teman. Jadi ini grafiknya di sini sampai 125 ya teman-teman. Kita akan menarik dari H ke G ya teman-teman. G jauh sekali tempat teman-teman. Oke teman-teman, sudah, dan kita akan melanjutkan lagi dari G sampai ke A ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi begini kira-kira penampakan grafiknya setelah ditarik garis dan dispidol ya teman-teman. Kita akan beralih lagi ke soal nomor 4 ya teman-teman. Hampir menuju akhir agar kita mencoba aplikasi GeoGebra ya teman-teman. Sama seperti tadi ya teman-teman. Jadi jika pecahan bertemu dengan pangkat minus, kita cukup membalikkannya. Jadi 3 per 2
pangkat 3 ya teman-teman, tidak menjadi minus lagi. Sama dengan 27 per 8. Begini ya teman-teman. Begitu juga sampai selanjutnya sampai F4. Jadi begini kira-kira hasilnya sampai akhir ya teman-teman. Dia menjadi seginilah kira-kira teman-teman. Jadi kita akan melanjutkannya ke grafik ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi begini kira-kira dari grafik soal keempat ya teman-teman. Jadi kita akan menarik garis dari A di sini teman-teman. Saya akan merengkan sedikit agar lebih mudah dalam menggambarnya. Oke, begini kira-kira teman-teman, dan saya akan menebalinya lagi dengan spidol teman-teman agar lebih jelas. Oke teman-teman, begini kira-kira kondisi grafiknya. Dan kita akan beralih lagi ke soal nomor terakhir, yaitu soal nomor 5. Sama saja dengan yang tadi kita akan membalikkan lagi ya teman-teman. Jadi 2/3 pangkat 3 sama dengan 8/27. Ini sebenarnya adalah kebalikan dari nomor 4 ya teman-teman. Jadi ya ikuti saja ya teman-teman. Teman-teman, begini hasilnya. Hanya kebalikan dari nomor 4 ya teman-teman. Jadi kita akan kembali ke grafik ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti ini grafiknya. Jadi kita akan menarik garis ya teman-teman, dari H sampai ke A. Ya, seperti ini kira-kira teman-teman. Jadi kita akan seperti biasa menariknya lagi dengan menggunakan spidol. Ya teman-teman, kira-kira begini bentuk grafiknya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian saja untuk menggambar dan menulis. Sekarang kita akan beralih ke aplikasi ya teman-teman, yaitu aplikasi GeoGebra. Oke teman-teman, jadi begini tampilan awal GeoGebra ya teman-teman. Jadi untuk memasukkan yang kita inginkan, di sini tekan, di sini ada aljabar, jadi ini yang kita tekan. Lalu kita akan memasukkan apa yang kita ingin masukkan. Misalnya kita akan memasukkan soal pertama ya teman-teman. 3 pangkat. Untuk memunculkan pangkat, kita hanya perlu menekan tombol ini yang di samping persegi 2 ini ya teman-teman, dan menekan X. Lalu kita masukkan tambah 1. Lalu mungkin nanti akan muncul perbandingan dengan jawaban kita tadi di sekitar sini ya teman-teman. Lalu kita masukkan satu persatu hasil yang sudah kita temukan tadi ya teman-teman. Misalnya di sini kita tadi pertama menemukan min 3, tadi dia 1/27 itu sama dengan 28. Untuk memasukkan per, kita hanya perlu menekan bagi di sini ya teman-teman, per 27. Begitu selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah selesai memasukkan semua koordinat, tampaknya akan seperti ini ya teman-teman. Dan jika kita perkecil, maka akan tampak seperti ini ya teman-teman. Jika kita perlebar, maka akan lebih jelas terlihat lagi ya teman-teman. Di sini tadi 1 sama dengan 4, 2 sama dengan 10, 3 sama dengan 28, dan 4 sama dengan 82 ya teman-teman. 82. Oke, kita akan lanjut ke pembuktian nomor 2 ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa simpan dulu ya teman-teman. Nomor 1.
waktu. Nah, yang kedua kita hanya perlu clear all. Nah, dan sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2. Di sini saya akan agak cepat ya teman-teman, karena waktu saya mepet. Saya ngerjakan ini jam 8 dan deadline-nya itu jam 12 malam ini ya teman-teman. Jadi perlu sekitar hanya tersisa sekitar 4 jam lagi ya teman-teman, dan saya belum mengeditnya ini ya teman-teman. Jadi saya akan sedikit cepat dan sedikit serius di sini ya teman-teman. Kira-kira seperti ini tampilannya pada soal nomor 2 ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 3 di sini ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman, kita akan ke soal nomor 3 di sini. Oke teman-teman, jadi begini kira-kira penampakan garis dari nomor 3 teman-teman. Jadi sedikit info di sini, garisnya tidak akan pernah bersentuhan dengan X ya teman-teman. Tidak akan pernah bersentuhan sampai kapanpun. Dan oke teman-teman, jadi sudah selesai. Kita akan lanjut ke soal nomor 4 ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya teman-teman. Di sini soalnya adalah 2, 3, 4x. Ya, kira-kira seperti ini. Kita akan memasukkan koordinatnya teman-teman. Untuk grafik dari nomor 4 ya teman-teman, kita akan melanjutkannya lagi ke soal terakhir ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita akan mengerjakan soal terakhir di sini teman-teman. Sedikit terburu-buru. Jadi ini kira-kira teman-teman dari soal nomor 5 ya teman-teman. Begini bentuk grafiknya. Melihat perbandingannya ya teman-teman, harap maklum ya, gambaran saya jelek. Sekian video dari saya. Terima kasih.